Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK, SBMPTN, dan calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya akan mengupas informasi yang update ya terkait dengan penerimaan seleksi kemitraan dan mandiri khususnya di ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya, yang sudah dibuka tanggal 2 Juni kemarin ya, jalur kemitraan dan mandiri. Seperti apa jalur kemitraan dan mandiri yang diselenggarakan oleh ITS tahun 2022? Mari kita simak sama-sama. Saya akan mengupas beberapa keterangan penting yang harus kita cermati. Yang pertama ini ya, seleksi kemitraan dan mandiri adalah pola seleksi yang diselenggarakan oleh ITS secara mandiri untuk masyarakat yang berminat kuliah di ITS. Nah, ini yang penting ya, seleksi ini menggunakan nilai UTBK 2022 yang diselenggarakan oleh LTMPT kemarin, atau nilai TKA ITS, atau khusus program studi desain itu ada ujian masuk desain ITS tahun 2022. Jadi ada 3 kategori ya, seleksi mandirinya itu bisa menggunakan nilai UTBK, bisa ikut tes tulis, di sini istilahnya adalah TKA ITS. Kemudian khusus prodi desain itu ada tes tulis khususnya, namanya UMDES, ujian masuk desain ITS tahun 2022. Jadi nanti teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau kemarin dirasa UTBK-nya optimal, bisa cukup pakai nilai UTBK. Kalau dirasa nilai UTBK-nya tidak optimal, bisa milih nilai UTBK dan juga mengikuti tes tulisnya ITS. Nah, kita akan kupas lebih dalam di bawah ini. Ini penjelasan terkait dengan yang pertama, daya tampungnya. Penerimaan mahasiswa baru ITS tahun 2022 dibuka pada semua prodi terbagi dalam 6 fakultas kecuali yang IUP ya. Peserta seleksi dapat memilih langsung prodi yang diminati. Ini adalah daftar daya tampung seleksi kemitraan dan mandiri. Ini ada Fakultas Sains dan Aneka Data, kuotanya cukup besar ya. Ini statistika ada 100, kemudian teknik mesin 130, teknik kimia 110. Di Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem ini hampir di atas 100 semua ya, rata-rata 130, 110, 100, 100, 100. Hanya teknik pangan yang 20. Kemudian teknik sipil 100, terus ke bawah teknik elektro paling besar 140. Dan informatika juga sangat besar 150, sistem informasi 110, kemudian Menbis dan studi bangunan masing-masing 70 dan 50. Jadi total mahasiswa yang akan diterima di jalur mandiri kemitraan itu 2.524. Jadi cukup besar sekali kuotanya. Saya kira ini peluang yang bisa dimanfaatkan supaya teman-teman menjadi bagian dari ITS ya. Kita lihat keketatan jalur mandirinya. Jalur mandiri ini data tahun lalu ya, pendaftaran mandiri tahun lalu. Di sini adalah untuk melihat peluang teman-teman tahun ini menggunakan strategi ya. Fakultas Sains dan Aneka Data ini yang persaingan paling tinggi di sains aktuaria, jalannya antara sedang dan rendah. Kemudian teknologi industri dan rekayasa sistem rata-rata ya yang tinggi ada teknik industri, kemudian teknik pangan juga tinggi, teknik sipil juga tinggi, arsitektur, teknik lingkungan, persaingan tinggi, sampai Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas hampir semuanya tinggi ya. Jadi teman-teman ini juga bisa menjadi pertimbangan, kira-kira saya tetap lanjut untuk berjuang di prodi ini atau tidak. Kemudian, nah ini yang Menbis sama studi bangunan juga banyak sekali peminatnya dibandingkan dengan daya tampung, sehingga dia tahun lalu kekatannya sangat tinggi sekali. Tentang ketentuannya, ini yang perlu kita cermati bersama ya. Seleksi kemitraan dan mandiri atau SKM adalah pola seleksi mandiri oleh ITS berdasarkan penjaringan mahasiswa baru dengan menggunakan nilai UTBK dan atau mengikuti TKA ITS. Jadi bisa milih ya, apakah pakai nilai UTBK atau pakai nilai tes yang nanti diselenggarakan mandiri oleh ITS. Pendaftar yang sudah mengikuti UTBK bisa menggunakan nilai UTBK, menggunakan peserta, atau memilih mengikuti TKA ITS dijadwalkan setelah pendaftaran SKM. Jadi nanti ada waktu khusus yang dijadwalkan untuk tes TKA-nya.
dengan nilai terbaik yang digunakan untuk proseleksi. Jadi bisa pilih salah satu atau bisa pilih dua-duanya, nanti nilai terbaik yang akan dipakai. Pendaftaran dapat dilampiri dengan prestasi-prestasi lainnya sebagai pertimbangan. Jadi nanti ada kolom untuk unggah sertifikat lomba, nilai raport, dan sebagainya. Khusus program studi desain produk, desain interior, dan desain komunikasi visual, seleksi menggunakan ujian masuk desain UM Desain ITS tahun 2022. Jadi khusus prodi desain, desain produk, interior, DKV, itu tidak bisa menggunakan UTBK atau menggunakan TKA ITS, tapi menggunakan ujian tersendiri yaitu UM Desain. Seleksi ini dapat diikuti oleh lulusan SMA, MA, SMK, dan sederajat mulai dari tahun 2020, 21, dan 22. Ketentuan asal dengan program studi yang tujuh mengikuti SBMPTN. Seleksi kemitraan ini khusus ya diperuntukkan bagi siswa SMA dan sederajat yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS merupakan utusan instansi mitra. Jadi ITS itu punya mitra, bisa pemerintahan, bisa perusahaan, dia bisa mendapat surat rekomendasi menggunakan jalur seleksi kemitraan. Jadi nanti ditunjukkan ada MOU kerjasama antara ITS dengan lembaga mitra tersebut. Yang kedua, seleksi mandiri diperuntukkan bagi siswa SMA sederajat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS dari masyarakat umum yang berminat. Kategori prestasi ini nanti bisa disertakan ya. Kemudian ketentuan prodinya, hampir semua saintek kecuali yang dua, Menbis sama Menteri Bangunan itu dari anak sosum. Nah, ini ketentuannya, pendaftar bisa menggunakan nilai UTBK dan atau mengikuti TK ITS atau UM Desain ITS sebagaimana ketentuan berdasarkan pilihan prodi berikut. Jadi nanti apakah pakai nilai UTBK, apakah ikut nilai TK, ikut tes ulang atau tes tulisnya ITS atau pakai UM Desain, itu juga tergantung pilihan prodinya. Nah, di sini ada skema-skema yang diberikan contoh oleh ITS. Kalau pilihan prodinya adalah kan bisa pilih dua ya, dua-duanya saintek, maka bisa dua alternatif. Alternatif satu pakai nilai UTBK, alternatif dua ikut tes tulisnya ITS. Jika prodinya itu sosum juga sama, bisa pakai UTBK sosum, atau alternatifnya tes tulis punyanya ITS. Kalau yang desain, hanya pilihannya satu, ikut ujian UM Desain yang berupa TPA dan ujian menggambar. Jika pilih campuran atau dari dua prodi itu adalah kombinasi antara saintek dan sosum, maka kalau kemarin UTBK-nya pakai UTBK campuran, maka bisa dipakai nilainya. Atau alternatif dua, ikut TKA-nya ITS, tapi yang TKA-nya campuran. Jadi ada TPA, kemudian saintek dan sosum. Campuran, jika pilihan prodinya itu adalah saintek dan desain, maka yang diinputkan itu nilai UTBK bisa plus, ya karena ini ada pilihan desain, ujian tulis desainnya ITS. Kemudian dia bisa antara duanya itu bisa pakai ujian tulisnya ITS sama ujian tulisnya desain. Jadi ini alternatif kedua. Jika campurannya itu sosum desain, maka ya otomatis UTBK sosum dan tes desain, atau ikut ujian TKA sosumnya ITS dan juga ikut ujian soal desainnya ITS. Lain ini adalah alternatif-alternatif untuk nilai yang diinputkan kalau pilihan prodinya itu saintek, sosum, atau campuran. Ini persyaratan khusus, rata-rata sudah bisa dimaklumi ya, persyaratan khusus itu terkait biasanya tidak boleh buta warna. Pendaftaran. Nah, ini proses seleksi prestasi program sarjana dikenakan biaya pendaftaran berikut. Kalau mandiri itu 250, kemitraan juga 250. Jadi sama-sama 250 ya, mau yang mandiri mau yang kemitraan. Pendaftar yang memilih untuk mengikuti TKA dan UM Desain dikenakan biaya tes. Jadi nanti kalau jika milih apa itu yang jalur pakai nilai tesnya ITS itu ada biayanya. Berapa biayanya nanti klik di sini ya. Nah, ini tata cara pendaftaran, nanti buka saja admission.its.ac.id, di situ akan ada panduan untuk pendaftarannya. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan ada nomor induk pendudukan,
kemudian foto 4x6, scan kartu identitas bisa KTP atau KK, kemudian foto diri ya, menggunakan foto diri bersama kartu identitas yang dipakai. Kemudian login ke akun MyITS Admission menggunakan MyITS ID, jadi mendaftarkan akun, membuat akun dulu ya tadi di tahap 1, kemudian melakukan pendaftaran seleksi sarjana jalur kemitraan dan mandiri. Nanti ada linknya, apa itu, ada fitur yang bisa diklik di situ. Nah, nanti calon peserta itu harus menyiapkan beberapa dokumen, yaitu nilai rapot semester 1 sampai 6. Jika rapot semester 6 belum ada, cukup isi sampai semester 5. Nilai rapor adalah nilai pengetahuan ya, keterampilan tidak usah diinputkan nanti. Nilai matematika yang dipakai adalah matematika peminatan bagi pendaftar dari jurusan IPA dan matematika umum bagi pendaftar dari jurusan selain IPA, bisa IPS maupun jurusan keagamaan. Yang kedua, bukti prestasi bisa berupa sertifikat, piagam, atau surat rekomendasi sekolah. Yang ketiga, ada motivation letter ya, deskripsi diri terkait dengan motivasi kuliah di ITS. Sehingga ketentuannya cukup 1 halaman, bisa diketik atau ditulis dengan tangan, berisi penjelasan tentang rekam jejak di SMA ya, prestasi, keaktifan di masyarakat, dan keterampilan atau keunggulan yang dimiliki oleh calon mahasiswa. Ukuran dokumen maksimal 1 MB. Kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri ya, apa itu urutan-urutan yang sudah standar terkait dengan alur pendaftaran. Biaya pendidikan ini langsung dipublish sama ITS ya. Jadi kalau menggunakan seleksi kemitraan mandiri, maka ada 3 kategori UKT, uang kuliah tunggal ya. Kategori 1 7.500.000, kategori 2 10 juta, dan kategori 3 12,5 juta. Untuk yang kemitraan dan mandiri ini ada namanya sumbangan pengembangan institusi yang nominalnya bervariasi sesuai dengan prodi jurusan masing-masing. Baik. Kemudian beasiswa. Jalur ini tidak bisa tidak bisa menggunakan program KIP kuliah. Tetapi nanti di ITS itu ada beberapa perusahaan yang kerjasama yang bisa memberikan mahasiswa beasiswa selama proses kuliah di ITS. Tanggal penting ya, ini penting sekali, pendaftaran jalur mandiri atau kemitraan ini adalah 2 sampai 26 Juni 2022. Pengumuman itu 7 Juli 2022 dan daftar ulangnya 8 sampai 12 Juli. Sekarang tanggal 4, jadi ini 1 bulan ya, 1 pekan udah jalan karena dibuka tanggal 2 kemarin. Dan teman-teman kalau boleh saya sarankan bisa dijadikan alternatif untuk jaga-jaga, semisal SBMPTN tidak lolos, teman-teman sudah punya cadangan untuk daftar di jalur mandiri atau kemitraan ITS. Informasi lain, teman-teman nanti bisa menghubungi WA ini untuk kebutuhan pertanyaan terkait dengan proses pendaftaran maupun kelengkapan persyaratan. Baik, mungkin sementara ini yang bisa kita kupas. Nanti mungkin saya akan kupas lebih dalam terkait dengan yang jalur tulis ya, itu materinya apa saja, kemudian tanggalnya berapa, sama mungkin saya kupas juga terkait dengan bagaimana tata cara pendaftarannya. Mungkin ini yang sementara bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.